Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Fadil. Perkenalkan nama saya Michael Dimas Sarono, NIM 182233076. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas web service, yaitu membuat API untuk menampilkan data sensor ke website. Oke, langkah-langkahnya adalah pertama saya menginstal code igniter di server lokal atau XAMPP. Jadi pertama kita masuk ke website codeigniter.com, kemudian kita download file downloadnya di sini. Karena berbentuk zip file, kita ekstrak ke dalam folder XAMPP. Jadi kita harus punya software XAMPP terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan ke folder htdocs dan dimasukkan di extract folder codeigniter tadi ke dalam folder htdocs di XAMPP. Oke, di sini ada folder codeigniter ya. Oke, setelah berhasil mengunduh dan mengkonfigurasikan base codeigniter-nya, kita masuk ke konfigurasi base URL dan pengaturan database di PHP di XAMPP. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan saya ubah. Yang pertama adalah base URL. Jadi base URL ini adalah URL yang akan diakses oleh pengguna atau saya. Di sini saya aksesnya adalah http localhost /codeigniter/public. Jadi di sini ada file public yang akan diakses. Oke. Kemudian saya juga akan menampilkan semua kodenya yang saya ubah. Ini yang pertama adalah app PHP. Kemudian yang kedua adalah database. Jadi di sini dikonfigurasikan database MySQL yang berguna untuk menyimpan data-data dari sensor yang dimunculkan oleh peer sensor ini. Jadi yang diubah dari awalnya adalah username. Di username awalnya kosong kita ubah menjadi root. Kemudian database diisi dengan nama database yang dibuat di MySQL. Oke, jadi di XAMPP sudah muncul ya, MySQL muncul. Kemudian di localhost di sini bisa dilihat terdapat database bernama SensorDB. Kemudian terdapat tabel sensor. Oke, kemudian selain database terdapat sensor model. Jadi sensor model ini berfungsi untuk berinteraksi dengan tabel sensor di database. Jadi nanti di sensor database akan muncul masuk ke tabel sensor. Oke. Kemudian ada sensor PHP. Sensor PHP di sini berfungsi untuk menangani permintaan API. Jadi di sini ada dua function, yaitu create dan get data. Create digunakan untuk menyimpan data sensor yang dikirim. Kemudian kalau get data itu mengambil atau nge-fetch data yang disimpan di dalam MySQL-nya. Oke, kemudian routes. Routes di sini berfungsi untuk mengatur rute atau URL. Jadi gimana cara kita mengakses ke API-nya. Seperti contoh di sini, ini adalah diatur oleh root. Juga di sini untuk mengambil data ya, diatur oleh root juga. Oke. Kemudian terakhir adalah tampilan dari website yang akan melihat grafik data-data fetch peer sensornya. Di sini ya saya menggunakan script sederhana. Oke. Kemudian yang harus saya ini pengiriman data dari SP32. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan file di Arduino IDE-nya. Di sini untuk mengakses pertama-tama kita harus menggunakan WiFi karena ya sensor PR3D sensor dan juga ESP32 ini harus terhubung ke perangkat yang akan menampilkan. Jadi di sini pertama kita setup WiFi, kemudian mencari WiFi dan menghubungkannya ESP32 ke WiFi. Oke, kemudian di loop. Jadi di sini kita akan melooping. Jadi setiap kali sensor ini dinyalakan, setiap kali Arduino dinyalakan, kemudian akan mengambil data motion. Data motion ini akan disimpan ke dalam INT motion
dan kemudian akan dimasukkan ke PHP berupa file JSON. Jadi file JSON-nya akan dikirim ke HTTP response code ini dan dimasukkan ke link IP, kemudian routing item for public sensor dan data nih berupa JSON, bisa dilihat nih. Oke. Kemudian ya setiap kali berhasil maka akan mengirimkan serial monitor di sini seperti yang bisa dilihat nih, masih muncul tidak semua. Kemudian apabila saya memberikan gerakan di sini, oke, saya close saja. Ya, bisa terlihat code tadi terdeteksi. Kemudian karena kosong, tidak ada gerakan, muncul tidak. Kemudian saya gerakan lagi. Ya, muncul. Ya, di sini sudah muncul. Oke. Kemudian di sini setiap data yang masuk akan dimasukkan ke dalam folder sensor dan data di sini berupa JSON. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan base URL yang sudah dibuat tadi di sensor view. Nih bisa dilihat, ini mengambil datanya di sini, fetch data. Kemudian untuk menampilkan dari sensor view di sini. Oke, bisa dilihat gerakan terdeteksi. Ini tadi sewaktu saya matikan sensornya, kemudian data yang muncul seperti ini. Kemudian ini data yang muncul, ini sudah saya coba gerak-gerakan dan ya sudah muncul. Juga untuk melihat datanya di MySQL, oke, bisa dilihat datanya juga sudah masuk ke dalam MySQL ya. Oke, sekian pengerjaan tugas web service berbasis API ini. Terima kasih Pak Fadil. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.